Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaman Juliandika dengan NIM 530102300053. Tugas UAS mata kuliah Arkeologi Islam dengan dosen pengampu Pak Hasan Maftu. Di sini saya akan menjelaskan tentang artefak dan manuskrip dalam studi arkeologi Islam. Yang dimana arkeologi Islam dalam buku Invitation to Archaeology yang ditulis oleh James Deeds menyatakan arkeologi adalah ilmu yang berusaha mempelajari kebudayaan berdasarkan sisa-sisa peninggalan yang merupakan hasil dari aktivitas manusia. Adanya arkeologi Islam dalam bidang arkeologi secara khususnya mempelajari warisan budaya yang berupa material yang ditinggalkan oleh masyarakat Muslim sejak awal agama Islam pada abad ke-7 Masehi hingga abad-abad berikutnya untuk mengetahui kebudayaan Islam tersebut. Arkeologi Islam lebih fokus pada artefak, bangunan, situs dan manuskrip dan peninggalan-peninggalan yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, politik dan keagamaan umat Islam yang lainnya. Khususnya di Indonesia, arkeologi Islam atau arkeologi di Indonesia menurut R.P. Sujono mengalami perkembangan semenjak bentuknya semula sebagai kegiatan amatir hingga mencapai kedudukan sebagai cabang ilmu pengetahuan. Arkeologi Islam, artefak, arsitektur dan bangunan. Pada saat itu perkembangannya arkeologi atau artefak dalam studi Islam, dalam studi Islam itu artefak adalah semua benda tinggalan manusia masa lampau yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa merusak media fisiknya menurut fungsi dan jenis pemakaiannya. Terus ada juga artefak arsitektur dan bangunan. Artefak arsitektur dan bangunan itu yang berupa masjid, bangunan sakral yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial seperti Masjid Agung Demak atau Masjid Sunan Ampel. Yang kedua, adanya makam yang mencirikan adanya ulama Islam yang ada di Indonesia yang berupa sebuah makam, tempat peristirahatan terakhir tokoh-tokoh agama atau kerajaan-kerajaan pimpinan Islam. Seringkali menjadi kompleks makam yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi, contohnya makam Sunan Giri. Dan juga adanya seni dan kerajinan. Contohnya seni kerajinan itu adanya kaligrafi, seni ukir, kain songket dan karpet sutra. Terus adanya karya sastra, yang dimana karya sastra ini ada tiga contoh atau tiga contoh. Contohnya itu ada Babad, karya sastra yang berisi cerita sejarah umat Islam, atau karya sastra yang berisi cerita sejarah-sejarah namun sering dicampurkan dengan unsur dongeng atau legenda. Yang kedua adanya hikayat, cerita atau dongeng yang bertujuan untuk menghibur atau memberikan semangat atau mengisahkan kepahlawanan seperti hikayat Hang Tuah. Dan yang terakhir adalah syair dan gurindam, yang dimana isi tersebut itu adalah puisi lama dengan aturan tertentu. Contohnya syair Abdul Muluk, dimana di artefak peninggalan atau arsitektur dan bangunan Islam, di situ adanya benda-benda keagamaan atau benda-benda keagamaan dan ekonomi. Contohnya itu ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang seringkali dihiasi dengan seni kaligrafi dan memiliki berbagai edisi cetak. Yang kedua itu adanya koin emas, uang koin yang digunakan dalam transaksi ekonomi kerajaan-kerajaan Islam pada masa lalu. Seringkali bertulisan nama sultan dengan aksara Arab. Yang ketiga itu adanya kitab
adanya kitab lontar, naskah kuno yang ditulis pada daun lontar, berisi berbagai teks keagamaan atau sejarah. Terus adanya manuskrip dalam studi arkeologi Islam. Manuskrip di sini itu didefinisikan dalam studi arkeologi Islam sebagai naskah tulisan tangan yang dibuat oleh seorang muslim pada masa lalu, baik dalam bentuk teks maupun bentuk teks keagamaan maupun non keagamaan, yang ditulis di atas media seperti kertas, kulit atau lontar. Nah, yang menjadi mengkritisi terhadap artefak arsitektur dan bangunan, saya ada pertanyaan yang dimana pertanyaan itu mungkin sedikit menyeleneh terhadap pemikiran-pemikiran umat Islam pada masa lalu dan masa sekarang. Yang pertama itu ada kenapa umat Islam selalu mengkafirkan atau memusyrikkan penganut atau kepercayaan agama yang non-Islam seperti Sunda Wiwitan maupun Sunda Wiwitan maupun Kejawen. Padahal mereka juga ingin mengembangkan kebudayaan pelestarian mereka. Tetapi di situ umat Islam tidak menyadari bahwa yang mereka sering lakukan yang sering dipakai adalah menara. Contohnya menara. Ketika itu pada zaman dulu menara bahasa Arabnya itu adalah munara. Munara pada zaman dulu sering dipakai untuk agama Majusi, untuk menyembah api di dalam menara tersebut. Kenapa masih dipakai oleh umat Islam? Apakah itu enggak musyrik terhadap tempat ibadah orang lain dipakai oleh umat Islam? Malah dipakai untuk menjadi tiang toa masjid, terus mengumandangkan adzan seperti itu. Kenapa orang-orang Islam itu seperti itu? Dan yang saya dalam peran artefak mungkin ya yang saya pahami kenapa masih menggunakan itu mungkin untuk mempermudah mengumandangkan adzan seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup sekian tugas UAS dan yang saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.